Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4E Bahasa Indonesia yang beranggotakan Muhammad Zaidan, NIM 2019 103 703 1025. Ardana Firmansyah, NIM 2019 103 703 11228. Berikutnya Servianila Ayodang Tias, NIM 2019 103 703 Pokoknya saya sendiri Ahmad Agidnya Hari, NIM 2019 103 703 kami akan membahas tentang kaidah PUEBI dan problematika terhadap PUEBI. Pertama saya akan menjelaskan mengenai kaidah PUBI. Kaidah dalam PUBI yang pertama memakai huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kami menonton film seri. Tandingan itu berakhir seri. Di mana kecap itu dibuat? Coba kecap dulu makanan itu. Pokoknya huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca, majalah bahasa dan sastra terbitkan oleh Pusat Bahasa. Berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Catatan, judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, tapi diapit dengan tanda petik. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menuliskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama dalam kata adalah A. Dia bukan menipu, melainkan ditipu. Bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf kapital. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Riccia mangostana. Orang tua harus bersikap tuturi handayani terhadap anak. Politik, David et Empira pernah merajalela di negeri ini. Baltan Chong dipadankan dengan pandangan dunia. Ungkapan asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia penulisan diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Penulisan kata dasar, kata yang berupa kata dasar tulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Kantor pajak penuh sesak. Dia bertemu dengan kawannya di kantor pos. Punya partikel lah, kah, dan lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Apakah gunanya bersedih hati? Yang kedua, partikel pun ditulis pisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Hendak pulang tengah malam pun sudah ada kendaraan. Jangan 2 kali atau kalipun engkau belum pernah datang ke rumahku. Catatan, partikel pun pada gabungannya yang lazim dianggap perlu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, adapun sebab-sebabnya belum diketahui. Bagaimanapun juga tugas itu akan diselesaikannya. baik laki-laki maupun perempuan ikut berdemonstrasi.
Yang ketiga, partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang ikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang satu persatu. Harga kain itu 50.000 per helai. Pegawai negeri mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Partikel per dalam bilangan bacaan yang ditulis dengan huruf dituliskan sampai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian yaitu penggunaan kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, yaitu surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu memberikan sang suami sebagai sebuah laptop. 4. Siti mematuhi nasihat sang kakak. Dengan catatan, huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur mengadili. Misalnya seperti harimau. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Kata sang kancil rujukannya yang menggunakan huruf kapital. Kemudian pemakaian tanda baca. Pertama itu tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Tanda pisah ini dipakai untuk menegaskan adanya keterangan, posisi atau keterangan yang lain, sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Kedua yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya ini dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Kemudian ketiga, tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Kemudian tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Kemudian contohnya, itu apabila bangsa bisa dipertahankan. Kemudian tahun 1928 sampai 2008. Kemudian Jakarta Bandung. Tanya kapan dia berangkat? Kita tahu kan? Kemudian tanda peningkat atau malam telah tiba. Dan di setelah ini setelah 1 Januari 8 tingkat 8 ini berarti 1989. Kemudian menjadi sipil tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada hari Selasa. Selanjutnya adalah problematika dalam penggunaan POEBI. Pedoman EYD yang sudah digunakan sejak tahun 1972 sekarang sudah digantikan oleh POEBI dari 26 November 2015. Alasan diubahnya EYD menjadi POEBI ini adalah dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia ini sebagai lebih banyak berbagai ranah pemakaiannya, baik secara lisan maupun tulisan, yang berkembang semakin luas sekali. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang baik dan sempurna. Dalam waktu yang dibilang singkat, yaitu hanya 5 tahun, banyak masyarakat yang asing yang telah diubahnya EYD menjadi POEBI ini. Bahkan tidak sedikit orang yang belum mengetahui sama sekali mengenai perubahan ini. Nah, problematika ini menjadi tugas karena untuk menjadikan POEBI menjadi sarana pemantapan fungsi bahasa Indonesia yang sempurna, seluruh elemen masyarakat ini harus tahu tentang perubahan ini. Maka,
perlu adanya tindakan untuk mensosialisasikan perubahan ini, mulai dari elemen teratas sampai elemen terbawah. Nah, di sini beberapa contoh problematika dalam PUEBI yang sering sekali digunakan oleh beberapa orang. Namun mungkin mereka belum tahu tentang diubahnya EYD menjadi PUEBI ini. Yang pertama adalah diftong. Diftong kalau di EYD dulu itu hanya 3, yaitu ai, au, dan oi. Lalu sekarang PUEBI itu menambahkan diftong ei. Karena menurut Kepala Bidang Permasyarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia ini banyak menyerap istilah dari bahasa asing untuk sekarang, sehingga ditambahkan huruf diftong ke PUEBI yaitu ei. Contohnya yaitu survei. Yang kedua adalah penggunaan huruf tebal. Kalau dulu di EYD huruf tebal itu ini tidak diatur. Namun kalau PUEBI di sini disebutkan bahwa huruf tebal digunakan untuk 2 hal, yakni untuk judul atau subbab pada sebuah teks. Misalnya latar belakang rumusan masalah, latar belakang rumusan masalah. Ini contohnya seperti kalau kita buat di makalah. Kalau dulu di EYD itu kan nggak harus ditebalkan, namun kalau di PUEBI itu sudah diatur penggunaannya, yaitu ditebalkan. Yang kedua, untuk menegaskan pada sebuah tulisan atau istilah yang dimiringkan, misalnya kata et dalam ungkapan ora, yaitu et labora berarti dan. Yang selanjutnya adalah penggunaan tanda titik koma. Kalau dulu pada EYD, titik koma itu hanya digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Contohnya begini. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini diakhiri dengan titik koma. Diakhiri dengan titik koma. Ini seharusnya diakhiri dengan titik koma juga, yang C ini. Nah, kalau dalam PUEBI dilakukan perubahan, yakni titik koma hanya digunakan dalam perincian tanpa penggunaan kata dan. Contohnya begini. Yang ini kan yang pertama titik koma, yang B ini titik koma, namun harus ditambahi dan karena mensimbolkan dan ini kalimat berikutnya, poin berikutnya itu adalah poin yang terakhir. Selanjutnya adalah penggunaan tanda kurung. Kalau di EYD penggunaan tanda kurung itu boleh disajikan secara menyamping. Kalau di PUEBI tanda kurung itu dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Misalnya seperti ini. Ini dirinci ke bawah. Jadi kalau EYD ke samping, kalau PUEBI itu ke bawah. Selanjutnya adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk nama julukan. Misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, dan Halim Perdana Kusuma. Namun huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau nama satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel 5 ampere 10 volt. Dan huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahman bin Zaini. Nah ini nggak usah huruf kapital. Binti itu juga nggak usah huruf kapital, jadi huruf kecil aja. Selanjutnya adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama geografi. Misalnya adalah Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat, dan seterusnya. Namun, huruf pertama geografi itu bukan untuk nama diri, tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Teluk, berlayar ke Teluk mandi di sungai. Teluknya ini hurufnya kecil, terus menyeberangi selat, hurufnya juga kecil. Sama halnya dengan Jeruk Bali. Bali itu memang nama daerah, tapi kan Jeruk Bali itu bukan berarti itu adalah nama geografi. Jadi di PUEBI ini diatur
menambahkan pembedaan unsur antara nama geografi yang menjadi bagian dari nama dirinya dan nama jenis. Selanjutnya adalah huruf kapital, digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Di PUEBI ini ditambahkan beberapa aturan ini, seperti contohnya kalau di EYD dulu kan SH, Sarjana Hukum, KH, Kiai Haji, itu sudah jelas. Kalau sekarang ditambahi Datuk, DT, Datuk. Ini kan singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. RA, Raden Ayu. Nah, itu harus menggunakan huruf kapital. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Hai kutu buku, sedang membaca apa? Nah, di sini kutu buku. Kutu buku ini kan menuju hubungan kekerabatan atau penyapaan atau pengacuan. Jadi K sama B itu harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan di sini Bapak ini kan kita menunjuk hubungan kekerabatan, yaitu ayah saya. Nah, itu B-nya harus menggunakan huruf besar juga. Bu, di sini juga berlaku seperti tadi. Bu harus menggunakan huruf kapital. Mungkin itu beberapa contoh dari problematika yang sering sekali dijumpai dalam PUEBI yang mungkin belum banyak orang tahu.